Shalom, Jemaat GMI Genesaret yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih harus secara online, tapi saya percaya bahwa ketika kita bersatu hati bersama-sama, walaupun kita berjauhan di rumah kita masing-masing, biar Roh Kudus yang menyatukan kita semua di dalam memasuki hadirat Tuhan. Mari jemaat, kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah hari ini. Matius 10 ayat ke-39 dan 40. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Mari kita bersama mengambil sikap saat teduh. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Dialah Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Dia tidak pernah berubah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita di tempat kita masing-masing. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian, Bapa Kau setia. Silakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
sama-sama katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dialah yang selalu memenuhi segala yang kita butuhkan. Mari sama-sama kita mau meninggikan Dia. Kita menyatakan, Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Dan Kau selalu menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang setiap hari menunjukkan begitu besar kasih setianya dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak pernah bisa membalas setiap kebaikan Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami mau menyatukan hati kami. Biar kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan bersama-sama boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar setiap firman ini disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada satupun alasan untuk kita nggak bilang kalau Tuhan itu baik. Karena satu tarikan nafas kita saja itu adalah pemberian Tuhan yang membuat kita harus mengatakan bahwa Tuhan, Engkau baik. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui satu pujian, Tuhan Yesus baik.
kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Semua katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat yang kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mau mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian menyenangkan Tuhan. Dalam melalui pujian ini kita menyatakan bahwa kerinduan kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami dan bentuklah kami
agar kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kami berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami, Tuhan, kami selalu menyenangkan hati. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami, Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu kembali di hari Minggu ini dalam ibadah GMI Genesaret. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Allah, mari kita bersatu dalam doa. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena firman-Mu adalah kehidupan, kekuatan, peneguhan, dan firman-Mu juga menuntun kami untuk mengenal Engkau hari demi hari. Bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami ada pelanggaran, ada dosa, ada ketidaksetiaan, ada kesalahan dalam bentuk apapun, baik dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam perbuatan kami.
ampuni kami. Sucikanlah hidup kami dengan darah-Mu Yesus, supaya kami berkenan menghadap hadirat-Mu dan diisi oleh firman-Mu akan bejana hidup kami. Karena itu berfirmanlah ya Allah, dengan kuasa Roh Kudus kami mendengarkan sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebenarnya bagian firman Tuhan ini sudah sering kita mendengarkannya. Ini adalah tentang hukum kasih. Namun tidak apa-apa, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagian ini. Jawab Yesus kepadanya, yaitu kepada seorang ahli Taurat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tema kita pada saat ini adalah amanat kasih mewujudkan amanat agung. Ini adalah amanat kasihnya. Dan amanat agungnya sebagaimana tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Dikatakan begini, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, amanat kasih itu berisi dua tuntutan, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Tuntutan yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu yang menarik bagi kita sekalian adalah bahwa untuk kita bisa mengasihi Allah atau mengasihi sesama manusia itu, maka itu harus ada pembuktian, harus dibuktikan bahwa benar-benar saya dan Bapak Ibu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Harus ada pembuktian bahwa kita itu mengasihi Allah. Nah, karena itu pembuktiannya ini digambarkan dengan satu perumpamaan tentang hal kerajaan Allah. Dalam Matius 22 ayat 2 dikatakan, "Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang." Jadi untuk membuktikan apakah seseorang itu mengasihi Allah dan sesama manusia tentunya, maka Matius 22 ini menceritakan satu narasi tentang hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan makan atau pesta untuk anaknya. Namun dikatakan bahwa orang-orang yang diundang itu tidak datang, atau dengan kata lain menolak. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika raja itu membuat pesta dan mengundang mungkin saya dan Bapak Ibu, kalau saya okekan, saya terima undangan itu atau tidak menolak akan undangan itu, saya dengan senang hati datang, dengan happy, tidak saja menerima, tapi saya mau datang dengan undangan itu. Kemudian
Sudah itu, saya datang ke pesta itu. Saya memenuhi undangan raja saya yang telah berupaya mengundang saya untuk datang ke pesta itu. Dan ketika saya datang, maka saya tidak datang begitu saja, langsung datang. Tapi saya menggunakan pakaian pesta. Kalau saya tidak menggunakan pakaian pesta, saya akan ditolak. Ya, kalau kita baca konteks ayat itu bahwa ada yang datang, ya, tapi tidak menggunakan pakaian pesta, dan raja itu marah sehingga raja katakan orang yang datang tidak pakai pakaian pesta harus dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Ya, kalau sekarang istilahnya dengan kondisi kalau raja gitu, perintah raja kita tidak taati, maka kita bisa dimasukkan ke dalam penjara. Karena zaman-zaman dulu kan begitu ya, perintah raja itu hal yang tidak boleh dilanggar. Saya suka nonton drama-drama Korea yang bercerita tentang kerajaan-kerajaan Joseon gitu ya. Itu saya menarik menonton drama itu. Dan setiap perkataan raja itu harus diikutin. Ya. Jadi raja itu bisa mencampakkan atau menghukum orang kalau diperintahkan. Nah, demikian juga ini. Bila seseorang yang diundang itu ke pesta, dia sudah respon undangan itu, tapi dia datang dengan tidak memakai pakaian pesta, itu berarti dia sebenarnya tidak siap untuk ikut pesta. Ya udahlah, datang asal-asalnya. Nah, artinya apa ini Bapak Ibu? Bahwa Tuhan mengundang kita datang kepadanya sebagai bentuk bahwa dia itu mengasihi kita, anak-anaknya atau rakyatnya. Tapi kasih Allah itu tidak direspon. Maka Allah akan memanggil yang lain. Allah akan memanggil yang lain. Kalau respon tentunya Tuhan tidak akan panggil yang lain. Nah, itulah pembuktian bahwa kalau kita benar-benar mengasihi Allah, mengasihi Raja kita, itu kita tidak akan menolak kasih Allah itu. Dan dengan kita tidak menolak, itu membuktikan bahwa saya dan Bapak Ibu adalah mengasihi Allah, Raja kita. Dan itu berarti kalau saya datang dengan pakaian pesta, saya menghormati raja saya. Bukan soal mewahnya pakaian saya, bukan soal harganya atau bagusnya, tapi penghormatan kepada raja. Dan itu berarti bahwa ketika kita merespon akan kasih Allah, kita tunjukkan juga dengan sikap hidup kita kepada Allah. Sikap hidup yang memuliakan Allah. Dan ketika kita sudah mengikuti pesta itu, maka kita akan makan bersama-sama dengan raja. Dan tentunya dengan orang-orang juga yang diundang, yang membuktikan bahwa mereka mengasihi Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi sesama kita atau orang lain. Yang tentunya orang itu dikasihi oleh Allah juga. Jadi otomatis Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Allah oleh karena kita berespon kepada Allah, dan kita membuktikan itu dengan kita datang ke pestanya, menerima undangan itu, mau. Nah, itu berarti ketika saya mengasihi Allah, itu juga berarti saya mengasihi sesama. Hukum yang terutama mengasihi Allah. Dan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Nah, artinya apa ini Bapak Ibu? Jadi ketika Allah memanggil saya dan Bapak Ibu untuk berubah,
ya, untuk berbalik dari tidak mengasihi Allah, untuk bisa dikatakan untuk bertobat, untuk percaya padanya, untuk mendekat padanya, dan kemudian terjalin relasi, ya, persekutuan dengan Allah. Itu berarti saya berespon. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita dikatakan mengasihi Allah itu pasti ada perubahan di hati. Ada perubahan di hati. Perubahan yang membuktikan bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita menghasilkan perubahan. Dan perubahan yang pertama adalah, respon yang pertama adalah kita mau berubah, kita mau mendekat padanya, dan kita mau berelasi dengan Tuhan hari demi hari. Nah, respon yang Bapak, Ibu, dan saya berikan kepada Allah itu adalah lahir dari satu kesungguhan. Makanya dibilang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itulah kasih. Jadi kasih yang total, yang utuh, yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah respon saya dan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu menyatakan bahwa, membuktikan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Dengan kita berespon dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hidup kita. Dan ketika kita berespon kepada Allah dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu seharusnya juga bahwa kita mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi sesama itu lahir karena kita mengasihi Allah. Mengasihi sesama tentunya dengan mengasihi Allah juga. Ya, karena ketika kita mengasihi sama, itu lahir karena kita mengasihi Allah tadi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak mungkin akan berbeda. Saya katakan saya mengasihi Allah, tapi saya membenci manusia, itu berbeda. Ya, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau saya sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, saya akan mengasihi sesama. Apapun kondisi dia, apapun latar belakangnya, apapun yang terjadi padanya, saya akan tetap mengasihinya. Dan bukti kalau saya mengasihi sesama saya adalah saya mendoakan dia. Ya. Saya akan mengasihi sesama tentunya dengan hati Allah. Karena kasih Allah ada padaku. Sehingga saya mengasihi sama saya itu adalah saya mengasihi dengan hati Allah yang ada pada saya. Dan tentunya dengan hidup yang sudah dibaharui tadi, saya berikan untuk siapa? Ya, saya kembalikan untuk Tuhan. Dan tentunya untuk sesama juga. Nah, bahkan ya kalau respon kita ini dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga bahkan respon kita dengan berpakaian pesta, ya itu tentunya menunjukkan bahwa kita mau rela dan melepaskan manusia lama kita dan sebagainya, dan kita menggantikannya dengan manusia baru. Nah, kalau hal ini ada pada saya dan Bapak Ibu, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, maka ini akan menjadi pendorong, akan menjadi pondasi yang sangat kuat untuk apa? Kita melaksanakan amanat agung tadi itu yang di dalam Matius 28. Itu akan menjadi pondasi dan juga pendorong untuk kita mengasihi sesama kita. Nah, dengan demikian kita akan melaksanakan amanat agung itu. Kemanapun kita pergi, apakah mungkin ke kantor, ke teman, ke rumah saudara, atau ke mantu, dan lain-lain sebagainya. Mungkin juga teman bermain, dan lain sebagainya. Kita akan membuktikan atau menunjukkan bahwa benar-benar kita itu mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu kan pasti akan terpancar dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu ada dalam hati kasih ilahi itu. Itu yang akan membuat keluar, terpancar saat kita sedang bertemu atau berada dengan orang lain, dengan sesama kita. Itu tidak bisa ditahan, Bapak Ibu. Karena kenapa? Roh Kudus
Itu yang mendorong kita, yang mendorong kita karena kita ada kasih Allah, itu mendorong kita untuk melihat orang lain dengan kacamata kasih Allah. Nah, jangan sampai kita itu seperti di Alkitab seperti Kain. Ketika Tuhan tanya, Kain, di mana saudaramu? Gak tahu Tuhan. Memang saya ini ya, jadi seperti ajudannya adik saya, si Habel. Jadi ketika Tuhan tanya, mana saudaramu? Dia jawab, dia nggak tahu Tuhan. Jadi ibarat Tuhan tanya begini pada saya dan Bapak Ibu. Alfian, mana sih sesamamu? Nggak tahu Tuhan. Nggak ada. Kalaupun ada, ya biarin aja dia. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kasih Allah itu udah hilang. Seperti pada Kain ini. Saudaranya saja yang dekat sendiri, dia sudah tidak bisa membuktikan bahwa dia mengasihi saudaranya. Sudah sangat jauh. Tapi yang Allah mau kita itu seperti hati seorang Samaria yang baik hati. Ya, bagaimana dia mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya, dan dengan segenap seluruh keberadaannya ya. Dia mengasihi orang yang sebenarnya dia tidak kenal, atau mungkin orang yang membenci dia, yang tidak menyukai dia, tapi dia membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ya mungkin kalau kita, rugil ya, saya mau obatin dia dan lain sebagainya, yaudahlah tinggalin aja gitu, diam-diam kita pergi. Nah, itu sebenarnya pembuktian kasih Allah tentunya diragukan. Nah, karena itu dikatakan tadi, hal kerajaan Allah itu sama seperti seorang yang membuat pesta, seorang raja yang membuat pesta, mengasihi orang untuk supaya datang ke pestanya. Tapi ada yang menolak, ada yang tidak. Dan berbahagialah kalau kita tidak menolak akan kasih Allah itu. Dan karena itu akan membuktikan bahwa kita akan mengasihi sesama kita. Nah, jadi di mana dan kemana kita pergi, pasti Bapak Ibu, beban jiwa, beban untuk mengasihi orang, kerinduan orang lain mengenal Tuhan Allah, itu pasti selalu ada. Ya, hati Allah dibuktikan atau ditunjukkan pada Yesus itu adalah dengan selalu berbelas kasihan. Maka berbelas kasihanlah Yesus kepada orang-orang yang dia lihat itu. Bahkan sesudah kita punya jiwa seperti itu, ya istilahnya itu punya jiwa atau punya hati penginjilan, mengasihi orang, mungkin kita belum bisa menyatakan kamu percaya Yesus ya, tapi kalau kita sudah mendoakannya, itu sebenarnya sudah membuktikannya melalui kita mengasihi, mendoakan. Itu mendoakan orang yang kita tahu bahwa dia orang yang terhilang, atau yang minimal orang yang terhilang atau mungkin juga belum percaya. Kalau kita mendoakan dia, maka itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa kita itu sudah mengasihi dia, sudah mengasihi orang itu. Nah, sesudah kita punya kerinduan terhadap orang itu, punya beban jiwa, tentunya kita rindu apa? Orang itu akan bertumbuh. Bertumbuh sebagai apa? Kita rindu dia juga bertumbuh sebagai murid Yesus. Seperti kita bertumbuh juga. Karena ketika kita mengasihi sesama atau orang lain, itu juga lahir karena kita bertumbuh sebagai murid Yesus. Nah, karena itu kelompok pemuridan itu adalah satu wadah untuk kita menumbuhkan kerinduan bahwa orang lain juga perlu bertumbuh menjadi murid Yesus. Dan kalau misalnya kita sudah merindukan orang itu bertumbuh menjadi murid Yesus, kita rindu orang itu untuk apa? Sekali waktu dia akan dibaptis. Dia akan masuk dalam satu persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra, seperti yang Yesus perintahkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Masukkan mereka, persekutukan mereka dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan tentunya orang itu kita rindu dia dipenuhi dengan
ajaran-ajaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan adanya kasih seperti ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka amanat agung itu baru bisa kita wujudkan. Tanpa kasih Allah dalam diri saya, tanpa kasih kepada sesama yang kita rindukan tadi itu, maka tentunya itu tidak akan bisa terwujud amanat agung itu. Baik dalam pribadi kita, tentunya juga ya pada gereja, ya gereja ya udahlah aku datang gereja setiap minggu beribadah dan sebagainya, tapi sebenarnya menjalankan ya, kewajiban agama saja, nah itu bahaya. Itu bahaya. Tapi saya meyakini bahwa kalau kita sudah ada kasih Allah, itu pasti akan selalu ada yang kita rindukan. Mungkin keluarga kita, mungkin teman kita atau saudara kita yang selalu kita rindukan. Sebagai penutup, saya menggambarkan seperti ini Bapak Ibu. Dari kasih Allah kepada kasih sesama. Jadi kita akan selalu memulai dengan kasih Yesus, kasih Allah ada pada aku dulu. Tercurah pada aku, saya respon, saya mau kasih Allah itu pada saya. Dan kasih yang ada pada saya itulah yang kemudian saya hidupi. Saya jalani kasih Allah yang ada padaku. Dan ketika saya menjalaninya, ketika saya menghidupinya, kasih Allah itu Bapak Ibu, maka saya membagikan kasih itu kepada sesama saya, kepada orang lain. Saya menutupkan dengan satu cerita. Jadi waktu dulu saya pernah di Lampung, kemudian saya mendengar bahwa di balik gunung itu ada beberapa orang Kristen atau orang-orang yang bergereja di situ, di tempat saya melayani, tapi mereka sudah jarang datang. Yang datang biasanya kan cuma satu orang gitu, tapi mereka itu ada beberapa keluarga di sana. Kemudian ya tentunya saya mendoakan dulu, saya mendoakan dan akhirnya saya pergi mencari mereka itu di balik gunung. Dan waktu saya ke sana saya pergi cari, karena kan itu harus menurunin gunung yang yang menurun gunung gitu, sampai saya kadang turun itu terpeleset, kadang juga waktu pulang dari ke mereka mengajak mereka, mendoakan mereka, melayani mereka untuk mereka balik kepada Tuhan. Itu saya harus pulang naik gunung lagi gitu. Nah, kenapa saya rela dan mau melakukan itu? Itu karena ada beban jiwa buat mereka-mereka yang sudah tidak datang pada Tuhan. Dan walaupun jauh, mungkin saya jalan kaki kurang lebih 10 kilo dari tempat saya tinggal di dekat gereja itu. Terus kemudian saya harus jalan kaki, saya naik gunung dulu, kemudian turun. Nah, dari turun gunung itulah saya pergi ke beberapa keluarga itu, dan ternyata mereka sudah banyak kawin campur. Nah, tapi dengan adanya beban jiwa, beban kasih pada mereka, saya mau berjalan 10 kilo, dan bahkan saya kadang tinggal di sana, ya. Bukan kadang, sering, karena saya lihat, wah mereka ini perlu dilayani dengan serius. Jadi saya bagi kadang di tempat saya yang berada, kemudian saya pergi ke tempat mereka itu, saya datangin satu-satu dan ya melihat keberadaan mereka. Nah, kiranya juga dan saya bersyukur ya, mereka itu mau balik gitu ya, mau balik. Walaupun tidak semua, ada juga yang belum mau, tapi saya bersyukur ada beberapa yang mau balik. Nah, itulah bentuk kasih Allah yang Allah sudah berikan pada saya, yang saya sudah terima dan saya bagikan di mana dan kapanpun Tuhan kirim atau tempatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memulai dengan kasih yang Kau berikan bagi kami. Dan kasih itu kami jalani, kami hidupi. Dan juga kami bagikan kepada sesama kami, kepada orang lain. Mungkin keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, dan bahkan dunia ini. Roh Kudus bantu kami untuk memulai dengan mendoakan. Karena dengan kita berdoa terus-menerus, itu juga membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan sabda ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian doksologi bersama-sama. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Allah yang sudah memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, yang berkuasa atas perjalanan iman kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau terus memimpin hidup kami sebagai umat-Mu di GMI Genesaret ini, ya Allah. Biarlah perjalanan iman kami dalam lindungan dan kuasa-Mu, ya Tuhan. Supaya kasih-Mu dan juga supaya perintah-Mu, amanat-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan karena itu kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini dan dunia ini. Tempat ini adalah ladang Engkau, ya Allah. Untuk kami diutus oleh Engkau. Karena itu berkati pemerintah kami bangsa Indonesia. Berkati pemerintah negara-negara di dunia ini. Biar damai sejahtera Tuhan ada pada setiap negara. Khususnya negara kami ini, ya Allah. Biar senantiasa dalam lindungan-Mu dan kasih-Mu. Supaya setiap perjuangan dari pemerintah kami untuk mensejahterakan, memakmurkan setiap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa terwujud dalam hikmat dan kuasa-Mu, ya Allah. Terpuji Engkau, ya Allah, ya Bapa yang mengasihi dan yang berbelas kasihan pada kami semua. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita terima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, bahkan sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Maranatha. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu teduh untuk berdoa secara pribadi. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan warta kita di Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Pertama, ibadah minggu kita minggu depan yaitu tanggal 10 Oktober
tahun 2021 itu adalah sehubungan dengan hari ulang tahun Gereja Metodis Indonesia Genesaret yang ke-23. Karena itu kami berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui live via Zoom, dan tema ibadah kita minggu depan dalam rangka hari ulang tahun gereja adalah Ready Action, bersama menjadi gereja yang dewasa dan berbuah. Dan pembawa firman Tuhan adalah Boksu Joshua Kusuma. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa nanti pada tanggal 3 itu akan ada pemilihan majelis, pemilihan ketua majelis untuk periode 2022 sampai 2023. Mari kita doakan buat calon majelis kita, yaitu Lose Chandra, Dani, dan Natalia. Kita akan berdoa supaya siapa yang Tuhan pilih dari ketiga anak Tuhan ini. Kita berdoa Bapak Ibu bersama-sama. Yang berikutnya kita juga sampaikan pada Bapak Ibu bahwa doa malam tanggal 7 Oktober 2021 tetap kita laksanakan via Zoom jam 7.30 dengan tema Be Completely Humbly. Nah, karena itu Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin kami doakan bisa mengirimkan pokok doa itu kepada Saudari Lia. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu yang mengirimkan pokok doa buat kami doakan. Kami berterima kasih. Berikutnya juga kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mempersembahkan persembahan syukurnya atau persembahan perpuluhan atau persembahan dalam bentuk apapun, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui rencana pembangunan tempat ibadah kita, Bapak Ibu juga bisa memberikan melalui nomor rekening yang tertera di depan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, kami juga sampaikan bahwa besok adalah 1 tahun almarhum dari sahabat kita, saudara kita, yaitu Lose Andri Wakimin. Beliau dipanggil Tuhan ketika beliau menjabat sebagai ketua majelis. Dan besok tanggal 4 adalah hari setahun di mana Tuhan memanggilnya. Dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati keluarga almarhum Lose Andri, papa mamanya dan cici dan kokonya. Kiranya mereka tetap bersukacita dalam Tuhan dan mereka juga diberkati dalam berbagai hal dari setiap kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga kami wartakan bahwa nanti pada tanggal 10 Oktober jam 1 siang itu ada pemberkatan nikah dari saudara dan saudari kita, yaitu Ivan dan Nana. Kita berdoa supaya mereka diberkati Tuhan melalui pemberkatan pernikahan ini di gereja pusat kita, Pandengan. Dan berikut kami juga sampaikan dalam warta ini bahwa nanti pada tanggal 3 Oktober itu Gen Youth akan melaksanakan mini webinar dengan tema LSD, Love, Sex, and Dating. Nah, melalui via Zoom jam 1 siang. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikutinya untuk bisa menjadi pegangan bagi keluarga-keluarga untuk Bapak Ibu ke depannya. Demikianlah warta kita saat ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday for all. God bless you. Haleluya. Amin.